Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada? Tak doain semoga bahagia selalu. Hari ini aku kedatangan sahabat dari tetangga sebelah. Biasanya aku yang datang nih ke studionya, sekarang gantian. Dia yang harus datang ke tempatku. Teman-teman pasti tahu dong Jelajah Malam. Ya, ini banyak nih fans-fans Jelajah Malam di tempat aku nih. Nah, sekarang aku ajak hostnya untuk berbagi cerita misteri kepada teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Langsung aja kita sapa. Mas Sarul, apa kabar? Baik, Teteh. Di kolom ini pasti ketawa terus. Tapi seru loh, host Jelajah Malam sekarang ini lebih apa ya? Nggak tahu, aku jadi kayak lebih ketawa mulu kalau Emang jarang serius, Teh. iya. Tapi enak, lebih enakan kayak gini, lebih fun kalau aku sih. Oke, kita tawa-tawa ya terus. Kagak punya duit kita tawa ya. Iya, pokoknya senyum aja terus ya. Iya, Iya. PA lama-lama. Nggak nyangka loh, ternyata Mas Arul tuh punya cerita punya cerita serem-serem juga. Tapi kenapa jadi serem-serem kayak gini, Mas? Ngerti juga tuh. Oke, Mas, langsung aja. Atau kata teman-teman, ini sebenarnya cerita horor apa bukan sini, Le? Oke, langsung aja. Oke, langsung dari awal nih. Enggak, dari akhir. Balik buku. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih dulu nih sama TP ini udah tim Jelajah Malam nih diundang lah. Apalagi saya diizinin buat cerita di channelnya TP ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kita mulai aja nih langsung ceritanya. Ini ceritanya agak sensitif, Oke. agak gimana ya? Karena waktu itu saya yang baru nikah, tapi tergoda dengan fasilitas yang diberikan oleh dunia, Ya. yaitu perselingkuhan. Oh, oke. Nah, waktu itu saya punya cewek lah, baru-baru. Oh, bukan cowok. Bukan takut. Nah, iya. itu. Waktu itu saya punya cewek, cewek saya ngajakin jalan-jalan. Oke. Ya namanya pacaran ya, tuh, jalan yuk, gitu. Masa di rumah aja. Oke. Ayo jalannya kemana? Sana. Atau mau. Akhirnya kebetulan nih beberapa hari sebelumnya tuh temen ada yang ngajakin jalan-jalan juga nih. Oke. Akhirnya saya sambungin. Nah temen gua ngajakin lo jalan ke sono, lu mau apa kagak gitu. Ayo udah mau. Akhirnya kita sepakat lah nih buat jalan ke daerah Bogor yang curugnya ada 7. Inisialnya Cilember. Tuh, tahu nggak? Pernah dengar. Jadi kita sepakat lah tuh situ. Setelah diatur waktu dan tanggal, akhirnya singkat cerita berangkat nih kita. Oke. Teman-teman saya orang Bekasi. Teman-teman saya langsung berangkat ke tujuan, sedangkan saya harus ke Bekasi Kabupaten. Oke. Karena si cewek rumahnya di sana. Jadi kita janjian ketemu di sana di Cilember. Akhirnya mereka jalan, tuh temen 2 motor, saya semotor jalan ke kabupaten. Selama perjalanan itu teh nggak ada apa-apa. Asik-asik aja udah tuh kita ngobrol ya ngomongin apa aja tuh sepanjang perjalanan kan. Enak banget dah. Ya rasanya itu dunia milik kita. Wah. Iya. Masih baru guys, enak-enak aja. Gila, ya kan kebahagiaan cuma milik kita saat itu. Ya kan yang lain minjem. Paling banter buat nyewa. Jalan itu kita. Singkat cerita nyampe itu. Walaupun berakhir pret ya. Tuh kan nggak seru, kan lagi terus. Singkat cerita nyampe lah tuh. Di tempat wisata. Kita ngopi, makan, ngeliat air dingin kan. Langsung pada ngebak tuh, nguyur. Iya. Lo ya giro-giro banget. Udah seneng-seneng banget ngeliat gituan itu. Biasa mandi di kali, airnya butek. Iya. Lah ini airnya jernih kan? Dingin lagi kan. Akhirnya udah girang-girang mandi dah tuh. Ini bibir udah pada biru, tangan pada keriput. Jam berapa itu? Masih
Pagi Oh, masih pagi, oke. Singkat cerita tuh udah pada biru, udah tuh bibir tuh kan kedinginan, tangan pada keriput. Akhirnya kita mutusin pulang jam 3 jam 4. Oke, belum terlalu sore lah ya. Iya, karena kita ngindarin jalan jauh kan. Di Heeh. daerah daerah mana sih tuh? Ada jalan yang harus kita lewatin gelap. Jadi kita jalan di 4 aja tuh pulangnya. Kayak pulang lah kita nih. Selama jalan pulangnya nggak ada masalah. Nggak ada Aman. apa-apa. Pokoknya udah sampai rumah selesai dah ceritanya. Heeh. Ya udah nggak ada apa-apa. Apa? Terus, terus Nah, terus di jalan minta itu, dikirim deh ke Gunung Salak. Terus, di jalan kita, saya baru inget nih, nah, itu kan kejadian di tahun 2011 ya. Jadi itu, lama banget. jadi map itu nggak ada. Iyalah, belum. HP saya aja waktu itu E63 Nokia tuh. Jadi BBM masih mahal. Iya. Nggak bisa dah pakai map, nggak bisa. Di Bantar Gebang itu saya mikir gini, lah ini kenapa kita nggak lewat Jonggol kan ke Kabupaten Bekasi kan, yang banyak PT-nya no. Heeh. Nah, paham tahu dah kan, tuh daerah situ, kenapa nggak lewat Jonggol aja ya? Kita dia nih bilang, iya ya, ini jadi muter ini. Kan karena kita Bantar Gebang ke sono. Kan kalau dari Jonggol langsung ke sono. Oh iya juga ya. Udah di Bantar Gebang mau gimana lagi? Udah kita terusin tuh jalan sampai akhirnya ngisi bensin nih penuh, saya isi full. Ini isi bensin yang krusial nih, isi bensin. Kalau sampai nggak penuh, menseliter doang, kayaknya nggak pulang tuh. Pokoknya ini bakalan panjang cerita dari sini. Udah feeling kali apa gimana? Nggak tahu juga. Pokoknya emang bensin habis, saya ditambah juga besok paginya saya harus kerja kan, dan kerjanya juga ke daerah kabupaten jauh, jadi isi penuh aja udah. Penuh aja, oke. Saya bilang juga nih sama abangnya, lu isi penuh. Kalau kagak luber jangan berhenti. Sampai luber. Kata saya Terus, tuh, kan. Bener sampai luber. Nambah 1.000 saya. Ya udah tuh. Penuh jalan dah tuh. Di jalanan dia ngomong. No, di depan ada pertigaan. Ntar lu belok aja ke kanan katanya. Kita biar motong jalan. Kata dia begitu. Belok kanan, lu tahu apa kagak jalanannya? Tahu katanya. Kalau gua katanya di sini saudara gua banyak. Kalau lebaran gua sering kemari. Bener nih tahu. Iya bener katanya tahu. Ya udahlah. Belok nih, sen kanan masuk tuh. Itu pas kita jalan, pas masuk belok kanan itu jalanan gede teh. Muat kan Bantar Gebang mobil gede-gede banget ya. Itu transport mulu. Kalau ada 2 tuh, jalanan gede. Jalan, saya tanya nih, ini kemana? Ke kiri. Tanya lagi ke kanan. Wah, soalnya nemu perempatan ke kiri. Wah, lancar dah. Wah, bener tahu dia nih. Ya kan? Lama. Asal saya tanya nyautnya lama. Mikir, ini kemana nih? Mana ya ini ya? Nah, bener lu ke kanan. Oh, ke kanan. Sampai jalanan itu tinggal muat mobil biasa tuh, kan, ya, gang jatuhnya kan. Saya tanya, ini kemana? Bingung. Kok bingung? Nah, makanya ini kita di mana ya? Katanya gua nggak tahu ini jalanan. Coba dah. Kagak danta udah ini. Kagak danta udah. Kagak danta. Kagak jelas dah. Ya ini gimana jadinya nih? Karena itu saya jalan dari mulai itu ke sana tuh lumayan jauh teh. Saya mikir mungkin udah deket kali. Kan udah jauh kan. Jadi salahnya saya tuh kenapa nggak putar balik pas tahu udah nggak ada jalan gitu, nggak nemu jalan. Harusnya tuh saya putar balik. Cuma saya lebih maksain buat terus aja karena saya pikir tinggal dikit lagi. Akhirnya saya nyusurin jalan tuh. Nah mulai dari sini nih. Itu saya ngelihat perkampungan ya, sepi. Padahal itu saya masuk maghrib, dari isi bensin tuh maghrib ya. Ada kali lah saya jalan 1 jam atau 1 jam setengah, tapi itu kampung gelap, sepi. Kayak bukan perkampungan di kota ya istilahnya. Sunyi dah. Orang juga nggak ada satupun. Tapi kampungnya ini masih biasa, masih normal. Cuma nggak ada manusia aja, satupun nggak ada. Nggak ada manusia? Nggak ada. Kayak di pelosok banget. Iya. Itu padahal masih sore teh. Taruhlah jam 8 lah.
Udah saya itu kan jalan tuh. Itu jalanan masih gede tuh, masih muat mobil satu lah. Saya terus aja tuh nyusurin kegelapan malam kan, sambil saya tanya juga ini gimana ini itu kan. Waktu itu saya paling takut waktu itu bukan sama hal-hal gituan. Nah, Saya takut banget sama begal. iya lebih kejahatan ya. Soalnya waktu itu lagi marak banget dan begalnya galak-galak banget. Main sabet-sabet baik gitu. Jadi saya bukannya sombong kagak takut gituan tapi Iya lebih mengeri. heeh. Iya, yang namanya begal pasti galak lah. Kalau lucu bengal namanya. Betul. Apa ya bengal? Kucing. Kucing. Terus Kucing betul kucing ya. ya. Iya. Nah, udah tuh saya jalan terus aja lama tuh saya jalan nyusurin gelap itu kadang-kadang kita lewat pohonan yang gede banget lah. Terus kadang-kadang ada pohon bambu yang kayak apa sih? Jalanan apa sih itu yang begini tuh. Pohon bambunya tuh Yang sampai kayak ya kayak bentuk-bentuknya gitu kan. yang rindang banget itu kalau lewat situ takutnya pas kita lewat tuh begal keluar. Pegang samurai gitu. Nah, itu yang saya takutin. Jalan terus akhirnya saya nemu nih bapak-bapak no di ujung jalan kan. Saya lihat tuh bapak-bapak jalannya ke sono juga. Jadi saya arah sono, dia ke sono gitu. Jadi saya dari belakang dia. Ngikutin kamu. Enggak. Saya di depannya jalan. Ah, Nah, ini ada bapak-bapak. oke. Tapi dia arah yang sana. Oke. Saya juga arah yang sana. Oke. Nah, jadi kan dari belakang dia saya kan. Ah, Nah, karena bapak-bapak nah, saya samperin. Rin udah deket. Ternyata engkongkong. Kakek-kakek. Ya kan. Nah, aduh, orang nih tanya nih ah gitu kan. Pas udah deket tuh. Itu orang nggak pakai baju. Pakai celana kolor doang. Sedengkul pakai celana itu warna coklat. Saya tanya. padahal malam ya. Malam. Saya tanya. Pak, permisi. Kalau ke daerah Kabupaten Bekasi itu lihat mana ya? Waktu itu saya nanya nama daerahnya karena saya mau sensor aja nih nama daerahnya. Nama itu si cewek saya. Dia nggak nyaut apa-apa. Dia diem aja tuh kan. Lama-lama dia begini doang nih. Tuh. Nunjuk aja gitu ya. Iya gini doang. Yang artinya tuh udah terus aja sono. Gitu. Jadi saya suruh jalannya lagi terus ke sono. Ya udahlah, mungkin aki-aki awang kali mau ngomong kan. Apa lagi berantem mau bininya biarin dah. Ya kan? Udah saya ikutin tuh. Dia jalan ke sono. Dia jalan terus masuk ke dalam. Nah, pas dari situ tuh itu suara udah nggak ada teh. Sunyi. Nih ini ada suara jangkrik begini ya malam ya. Suara kagak ada. Masuk kemana kamu? Nah makanya itu set tambah serem beda udah pas suara sunyi gitu tuh suara motor doang. Suara motor saya doang tuh. Dudut gitu dan suara gak ada sama sekali. Ranting pohon tuh kan biasanya kan goyang-goyang tuh enggak. Udah begini aja. Kayak ruang hampa udara. Belum permisi kali waktu pulang dari itu air terjun. Ya nggak tahu dah. Emang selama saya perjalanan itu saya sama sekali nggak nyebut sama. Tapi kamu pernah nggak sebelumnya lewat jalan situ? Kagak pernah. Kagak pernah sama sekali. Oke. Sama sekali belum pernah. Terus sudah tuh saya susurin terus kan ini di mana ini kan jalanan sampai kayak gini. Peteng gitu gelap banget. Mana serem. Nah terus dia tuh jalan kita sampai akhirnya tuh saya nemu perkampungan juga nih. Tapi ini lebih ekstrim. Perkampungannya ini banyak rumah gitu ya kayak perkampungan biasa. Cuma rumahnya itu rata kayak dari anyaman bambu. Ya Allah di mana itu? Itu dia tuh. Kayak desa lampau dulu. Iya. Tapi lampu ada. Tapi rumahnya sama bentuknya gitu semua? Begitu semua. Anyaman semua. Ya 2011 mah udah modern atuh. Kalaupun ada, ya maaf nih, kalau ada keluarga yang kurang mampu gitu ya. Nggak semua rata. Iya. Ada lah yang batu mas. Pasti ada 1-2 ya. Ini semua rata. Keadaannya kayak gitu. Dan tetap sunyi. Saya berhenti kan di situ kan, karena itu saya mau nanya lagi niatnya. Saya berhenti di situ. Saya turun. Itu saya samperin ke rumahnya, kagak ada suara apa-apa. Suara orang kagak ada, suara radio kagak ada, TV kagak ada. Pokoknya amlang udah, kagak ada apa-apa. Udah tuh,
mau gimana lagi, saya balik lagi nih, kagak ada orang gitu kan, ngomong nih sama cewek saya, kagak ada siapa-siapa, terus gimana nih, jadi terus saya sana udah, tadi kata aki-aki ini suruh ke sono, jadi jalan terus ya tuh, jalan lagi lama teh, pokoknya tuh setiap kali saya jalan tuh ada kali barang 10 sampai 15 menit, kalau naik motor mah lama kan, jauh gitu namanya, kalau kita jalan kaki mah 10 dekat ya, kalau naik motor mah lama. Sampai akhirnya itu suara ada lagi nih, suara jangkrik, suara coa ada suaranya apa kagak? Ya enggak lah, Tes emosi. kodok ada dah tuh semua, itu angin juga mulai ada. Nah ini rada enakan nih hawa kan, Ada hawa kehidupan ya. iya, nah bener aja tuh, pas kagak lama dari begitu saya ngelihat ada emak-emak nih lagi pada duduk di balai tau kan balai? Tahu. Iya, depan rumah tuh ada 4 orang mah tuh, ada yang lagi angkop-angkoban, lagi tengkurap, lagi itu ada yang lagi duduk, ada yang lagi diri tuh saya lihat. Nah, nanya dong, samperin, misi bu, kalau mau ke daerah Kabupaten Bekasi mana ya? Terus aja Jang, katanya gitu. Semua dibilang terus aja. Ya begitu katanya, begitu dia ngomongnya begitu. Terus aja katanya, ntar katanya di sana nanya lagi sama orang, katanya. Oh ya udah dah, ya kan. Jalan lagi dah tuh kita, jalan lagi lama teh. Jadi gini, setiap kali saya kayak suara itu hilang, itu saya nemuin yang kagak dah pasti. Jadi kalau ada suara jangkrik, suara kodok, suara apa itu ranting pohon goyang-goyang, itu saya nemu orang, tapi orang beneran. Tapi kalau giliran lagi senyap nih, nggak ada. Kagak ada orang, kalaupun saya nemu orang nih, aneh pokoknya yang kagak dah. Gitu. Jadi kayak waktu tuh kayak cepet banget. Kayak ruang saya waktu. keluar masuk gitu tuh. Iya. Kayak saya keluar masuk. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Udah dah tuh, mau gimana lagi dah, jalan terus ya kan itu. Ini mah udah nangis banget dia. Nah. Takut kan, nggak tahu dia takut begal apa takut setan kan. Kan waktu itu bener-bener saya nggak mikir setan, saya bener-bener waktu itu takut begal, karena sadis banget begal di zaman itu. Terus saya jalan tuh kan, sampai akhirnya suara tadi ada, ini senyap lagi, ini kok jadi begini lagi gitu ya. Jadi modelnya kayak ini, kayak radio yang dikecilin pelan-pelan, gitu. Ntar kalau ada pun kayak digedein pelan-pelan gitu, kayak dimainin gitu. Suaranya tuh adanya kayak gitu, pelan-pelan, wah ada lagi. Hilang, ada lagi, iya, terhilang gitu. Lagi gitu ya. Begitu ya terus. Itu tuh sepanjang jalan tuh sih kayak begitu tuh. Sampai mau akhir cerita pun keadaannya masih ntar ada, ntar enggak. Kayak gitu. Saya terusin itu tuh jalan dengan keadaan yang enggak ada suara sama sekali. Cuma ada suara motor saya doang. Itu berapa motor? Saya berdua. Saya satu motor berdua. Cuma semotor doang, yang lain? Oh iya, saya lupa. Kayak temen saya kan langsung dia kan rumahnya Bekasi. Oke. Saya kan harus ke kabupaten. Nganterin dulu. Nganterin Yayang. Ya, waktu itu. Iya. Entah sekarang dia di mana. Asik. Ya Allah. Berikan hamba kekuatan. Ya apa sih? Terus? Sabar. Nah udah tuh, saya jalan kan dengan keadaan yang senyap banget. Enggak ada suara sama sekali. Jalan. Udah pasti. Nah jalan tuh. Di depan saya lihat nih ada pos ronda teh. Ya kan itu jalanan udah kecil tuh. Jalanan konblok tuh gak sih? Yang jalan muat satu motor tuh. Nah iya jalanan tuh kayak begitu. Kiri kanan pohon apa saya nggak tahu, pohon asem, pohon apa tahu dah. Ya kan mah ilalang kalau kata orang Bekasi tuh ronggos. Ya kan ilalang liar. Jalan ya terus kan. Saya lihat di ujung nih ada pos ronda dan di depannya tuh ada bapak-bapak lagi duduk nongkrong gitu tuh, sama atu lagi duduk madep sono. Jadi ini pos, saya dari sini, ini ada bapak-bapak satu, ada laki-laki duduk diri madepnya ke sono. Nah di depan sini ini ke jalanannya nih, ada jalan ke sana sama jalan kemari, pertigaan. Ini pos nih, saya dari sini. Nah nu bapak nanya dong. Udah deket ternyata dia banyak, itu bangsa 7-6 orang lah. Ada yang duduk nggak kelihatan gitu, yang kelihatan cuma 2 doang di depan. Ternyata banyak di situ. Saya turun dong,
Saya tanya, permisi Pak, kalau ke Kabupaten Bekasi lewat mana ya? Agak ada yang nyaut, Ih, diem. Nah diemnya juga aneh. Itu yang duduk nih, yang duduk 5 orang dong. Itu duduk begini aja nih. Kagak ada ekspresi apa-apa. kayak setan nggak tahu arah. Keder dia kan. Iya, kayak Yang setan. keder saya apa dia nih? Iya, dua-duanya. Setan nggak tahu arah itu mah, Iya, nggak tahu arah pulang. Asik. itu dia kayak begitu. Jadi udah begini aja. Ah. Tuh, lurus aja pandangan ke depan. Ah. Yang di bawah juga nih yang nongkrong. Ya begitu sama. Kagak ada tatapannya kosong. Nah kalau yang diri itu kan madep sono, saya nggak ngeliat dah. Karena dia diri, tangannya tuh disangga di tiang gitu tuh. Begitu madepin belakang saya. Saya nggak ngeliat muka dia dah tuh. Nah terus kagak ada yang nyaut, saya tanya. Saya ulangin lagi dong. Pak, permisi, kalau ke Kabupaten Bekasi kemana ya? Enggak nyaut. Gondok nih hati. Kurang ajar. Gue guyur nih orang 5-5-nya, 7-7-nya nih. Ya kan? Tapi saya juga butuh jawaban dari dia kan. Saya tanya lagi. 3 kali saya nanya. Pak, permisi, kalau ke Kabupaten Bekasi tuh lihat mana ya? Ini yang lagi di nongkrong nih, yang tadi begini aja nih. Tangannya begini nih, nongkrong. Begini. Tuh. Nongol ke saya. Gitu doang. Kagak ngomong, kagak apa. Gitu doang. Jurik itu mah. Waktu itu saya kagak nge pokoknya yang di pikiran saya itu begal. Udah yang saya takut itu begal, bukan setan. Sampai segitu takutnya saya lupa bahwa ada setan. Emang itulah baiknya Allah. Kita ditarik rasa takut yang itunya. Iya. Padahal yang kita temuin ya mereka semua. Itu dia kan. Kayak dulu aku pertama kali ketemu kuntilanak kayak gitu. Terus lanjut. Dia cuman begini, terus begitu tuh. Nunjuk lurus. Kan ke sono ada lagi kan, tapi dia nunjuk ke sono. Aduh, sono ya. Oh ya udah Pak, makasih Pak. Kagak nyaut. Buru-buru nyaut, nengok kayak kagak, nengos kayak kagak. Iya. Udah tuh. Udah mau ngomong kan. Kita ikut jalan aturan yang dikasih tahu sama dia. Kamu saat itu nggak jam berapa? Saya udah kagak ngeliat. Oke. Pokoknya karena lagi modus penyamaran ya, saya nggak berani buka HP. Takutnya nggak. Nah itu kan, gitu dah pokoknya. Akhirnya tuh dikasih sono lurus gitu kata dia. Udah, saya ikutin jalan tuh. Lurus saya tuh ngikutin jalan aturan yang dikasih tahu sama dia. Jalan terus itu. Itu tadinya tuh jalan yang tadinya konblok tuh ya, kayak susunan batu kan konblok. Itu lama-lama jalan jadi tanah. Hah? Jadi tanah. Padahal itu udah kota loh jatuhnya tuh, daerah situ. Iya sih, harusnya. Itu tanah tuh, kiri kanan dalang-alang. Ya kan tanah udah blok. Astagfirullahaladzim, makin serem dong. Itu dia kan teh. Ini pohon gede. Pohon gede. Gelap, nggak ada penerangan sama sekali, cuma ada lampu doang. Jalan, itu kan lama banget tuh. Kamu nggak ada kepikiran baca-bacaan gitu? Nggak kepikiran waktu itu, sama sekali nggak kepikiran. Partai sekali saya waktu itu. Itu tuh jalan itu kan lama itu jalanan tanah tuh berubah lagi jadi rumput, ilalang. Kok jalannya kayak gini ya? Sampai akhirnya saya berhenti dan nih, saya dim ke depan nih, lampu sorot jauh, sawah. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi ke sawah-sawah? Kok sawah ini ya? Itu luas banget sawah yang baru ditandurin. Tahu masih kecil-kecil. Iya, ya? yang masih kayak pala botak baru numbuh ya. Pusat dah. Itu luas banget itu. Entah ada berapa hektar dah. Ya kan itu udah nggak ada jalan ke kiri, ke kanan udah nggak ada jalan. Udah gelap ya kan, saya pakai motor gitu sender-senderin. Agak ada jalanan gimana ini? Sialan bapak gue dikenterin. Ya kan? Dia dong pelakunya nih. Aturan mungkin tadi disuruh belok kanan gitu kan. Kurang ajar nih, balik lagi dong. Sita mau nggak mau tuh. Dan lagi di jalanan balik ini saya ngomong sama si cewek nih. Udah lu telepon itu saudara lu, kan banyak saudara lu di situ. Kan lu telepon ini di mana ini kita adanya. Tuh kan. Udah capek dan nanya mulu gitu kan. Telepon sama dia nih.
kagak ada yang ngangkat. Kagak ada yang ngangkat, kagak ada jaringan. Heeh. Gimana? Nyambung? Kagak katanya. Jalan lagi. Ntar berapa lama? Saya tanya lagi. Nyambung kagak? Kagak katanya, nggak nyambung katanya. Nggak ada jaringan di sini gitu. SOS. Udah dah, mau gimana lagi? Udah biarin ah. Capek nelponin baik gitu kan. Handphone saya kan ada gambar pesawatnya. Itu jadi nggak boleh dibuka. Gambar pesawatnya itu jangan sampai hilang. Harus selalu tersedia. Kalau Dia belum landing pesawat iya, ya. kalau itu pesawat hilang, ada yang masuk. Iya, masih ya. Udah tuh, terus saya jalan tuh. Sampai akhirnya saya ketemu lagi dong sama si bapak-bapak lagi pada nongkrong tuh kan. Dan posisinya masih sama. Ya kan, masih begitu aja tuh, kagak ada yang berubah. Yang duduk ya duduk, yang diri ya diri, yang nongkrong ya nongkrong. Itu yang aneh, kagak ngomong, kagak apa. Itu bertujuh. Kalau bocah sekarang pada main COC. Ya kan? Pada main mabar. Berisik-berisik buat mulut ini kagak, diem aja. Diem, ya pada begitu beda. Gitu. Udah saya berhenti kan. Saya tanya lagi ke orang ini nih yang 7. Ada ketemu dia? Iya kan, balik lagi saya. Iya, balik lagi ketemu, masih ada dia? Masih ada dia tuh. Masih 7 orang tuh masih pada nongkrong, masih pada duduk-duduk gitu. Saya berhenti, saya tanya lagi. Pak, kok saya ke sana sawah ya? Duduk, udah gondok. Iya, tapi tahan-tahanin ya, takut kampung orang. Kampung orang, mana bawa cewek kan, mau ngamuk, habis ya dibetujuin. Berduain aja begak, bagi berdua. Udah tuh, mau nggak mau nanya lagi. Kok sana sawah ya Pak? Ini jalan yang benar kemana Pak? Gak ada yang nyaut. Tanya lagi. Udah kota udah gondok banget ini sebenarnya, kesal banget. Pak, ini jalan yang benar kemana dah? Gitu kan ya. Itu kagak nyaut, kagak apa, datang-datang tawa. Itu 7-7-nya tawa. Yang anehnya tawanya tuh kalau misalnya kita dikerjain itu kan tawanya hahaha gitu. Ini tawanya gini. Tanpa ekspresi. Itu mah udah jelas-jelas lah, DDM. Gak ada yang berubah itu, gak ada yang berubah. Yang duduk, dia duduk sambil tawa. Yang nongkrongnya kayak kaku gitu posisinya. Iya udah. Amit-amit cabang baik no sebelum menjalik. Ada perbuatan yang salah dilakukan kali itu di air terjun. Aman. Gak permisi-permisi. Ya kalau mandi mah udah. Iya. Ada sumpah serapah yang dilakukan di luar sana. Iya kalau sholat emang enggak. Ya Allah Tuhan. Terus? Ya karena masih muda waktu itu. Ya masih lupa. Sekarang kan udah rajin sholat. Tadi aja kan zikir. Udah tuh. Karena emang keadaan ini kok orang kagak, ini aneh gitu. Di situ baru saya berpikir ini ada yang aneh nih. Udah nggak bener nih. Udah nggak bener ini. Yang saya hadapin apa yang saya takutin harusnya ada 2, bukan cuma begal. Setan juga nih harusnya gitu kan. Saya mundur pelan-pelan. Daripada dia berubah ya mukanya. Saya mundur pelan-pelan ya kan. Saya ambil saya naikin motor. Tadi kan saya bilang ada jalan yang ke sana. Kanan. Saya ambil ke sana sekarang. Karena ke sana kan balik lagi. Saya lari. Itu saya ngebut. Untung bensin nggak habis. Kan tadi full tank. Itu krusial banget tuh. Masuk kok itu ngebut tuh kan. Ini udah nangis. Itu apaan ya? Itu apaan gitu. Beda. Udah lu diem. Katanya lu tahu jalan sini. Lu galakan dia kalau udah kata gitu. Iya. Mending kita ya udah. Kamu nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Udah daripada selesai. Iya, daripada kita panjangin, habis kita dicakarin dari belakang, muka pada dadas. Tinggalin aja. Iya. Terus nggak butuh. Nggak jangan sampai akhirnya. Saya ngeliat cahaya lagi nih. Asik. Kayak ada. Secercah cahaya. Enggak, kayak ada bangunan gitu, cahaya. Nah, tuh ada lampu gitu kan. Saya samperin tuh lampu tuh. Ternyata saya balik lagi ke pos tadi. Pos yang mana? Itu yang bapak-bapak. Innalillahi. Lah, kok ini lagi kan ya? Pas udah kan saya ngebut kan ya. Lah, ini lagi baik kan itu. Diajakin gabung bapak-bapak. Itu tahu nggak? Pas saya lagi. Nggak tahu. Iya belum cerita ini. Ini mau diceritain. Itu pas udah deket ya. Ternyata
itu bapak-bapak masih tawa. Ih, Nah, yang tadi kan saya bilang ada yang bapak-bapak madep sono ya. ah, Itu pas saya lihat itu matanya putih semua. astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak ngeliat yang lain ya. Oh, Karena saya fokusnya ke dia doang tuh, ke yang diri. oh, Ya kan, yang nongkrong saya nggak ngeliat tuh matanya hitamnya ada apa kagak. oh. Pokoknya yang dia tuh tawa. Ini sama cabang baik. Putihnya nggak ada, hitamnya nggak ada. Ini sebelum mencampur dinding aku tuh. Tuh. Karena emang kita dalam keadaan kenceng nih ya. Itu di posisi ada di sebelah kanan. Eh, Kanan saya dong. Saya udah langsung ngindarin dia masuk lagi ke yang jalan tadi. eh. Gitu. Udah repek ke sono aja dah gitu. Apa sih, melengos. Ke arah kanan apa balik lagi ke itu? Enggak ke sana, enggak lurus, enggak jadi ke yang tadi saya lewatin lagi. Oh, Kan di depan sini kan ini bukan jalanan, yang sawah-sawah berarti kan? ini kan jalanan begini. Ah, Ini kan ini pos. Ini jalanan kayak gini. Nah, ini kan di sini. ah, Tadi kan saya habis pas dia ketawa saya kemari. ah. Nah, pas saya balik lagi muter ternyata tuh kayak muter gini tuh teh. Astagfirullahaladzim. Nah, pas sampai sini saya kemari lagi. Karena dia ada di sebelah kanan kan. Saya takut deket-deket sama dia. Ya udah langsung gini aja udah. Langsung kemari. Kayak kalau di film horor lucu-lucu tuh. Gitu. Kalau nyeritainnya mah lucu. Gue ngerasain itu ya. mah, Ya waduh. Allah. Serem lah itu pasti serem. Iya, nyeritainnya wah ya. Campur aduk gitu. Udah tahu dah gimana dah. Eh. Saya belok ke kiri lagi. Yang anehnya, tadi saya ke kiri balik lagi kemari, yang sekarang kagak. Oke. Lurus sudah, maksudnya enggak balik lagi. Ke dia. Iya. Saya udah takut kan ya. Entah gue balik lagi ke sono ya. Heeh. Entah gue balik lagi ke sono ya. Enggak ini mah tapi sekarang. Aneh kan? Udah gitu kan tadi saya cerita di sono tuh sebelah sono sawah. Iya. Harusnya nggak bisa lihat sono dong. Iya. Nah ini Tapi kenapa muter ke sini? Pokoknya dibikin dibikin kayak benang kusut. ribet dah. Dikelabui itu biasanya. Atau biasanya kamu masih ada di sana. Situ-situ aja kali ya. Masih di yang curug itu. Hah? Lo jauh? Dalamnya masih ada di sana curug itu. Belum benar-benar pulang. Masih Nggak ketahan tahu di dah. sana. Pokoknya begitu Untung dah aja. ceritanya. Heeh. Jalan dah tuh lurus tuh kan. Ini yang tadinya nangis sudah ntar nangis terberhenti, nangis terberhenti. Ya kan gua gitu dah. Ntar dia udah lu diem. Jangan ngomel mulu. Iya. Seremnya jadi tambah ntar. Lu yang ngajak lewat sini, lu yang marahan lu. Heeh. Dah tuh jalan sampai rada tenangan dah. Nah, pas lagi jalan tuh kita hawa yang senyap-senyap itu udah hilang nih sekarang. Udah datang lagi nih suara jangkrik, suara apa kan gak mungkin teh. Misalnya di daerah sini jangkrik gak ada, di sono ada. Kan gak mungkin. Memang kalau heningnya alamnya tuh beda. Gitu. Saya jujur aja emang gak peka. Heningnya. Jangankan sama hawa apa dunia lain. Emang hati manusia nggak peka ya? Laki-laki mau gak peka. Tuh dikatain burung tuh. Emang. Iya katanya Iya gitu. aja gitu ya. Iya. Nah, sekarang ada lagi nih suara. Nah, ada nih suara jangkrik kan. Udah tuh saya jalan ya terus kan sambil saya tenang-tenang, udah tenang ada gua. Ya, pokoknya lu tenang, ada gua aman. Selama gua masih ada di sini, pokoknya lu nyampe ke rumah. Jalan nangis beda. Jalan terus. Nah, sampai saya ngelihat ada warung. Warungnya kayak warung sidul. Oke. Jadi Cuma warung, segitu aja lah ya. warung terus rumah. Misah dia sama rumahnya nih. Ya kan? Nah, warung no. Ya kan? Saya lihat cingak-cinguk. Di belakangnya itu ada bapak-bapak pakai kain doang nih. Ambil ngipas, nyender di depan pintu nyender. Kayak zamannya Benyamin lah ya film iya, itu ya. Gitu, ambil ngipas, saya liatin, saya ngadem tuh aki-aki kan. Saya samperin. Pak, misi kalau mau ke Kabupaten Bekasi kemana ya? Lurus aja katanya, lurus. Ntar kalau ada jalanan coran abis katanya, lu belok kiri. Itu kata dia tuh. Ya kan, lu lurus aja. Ntar coran abis belok kiri. Nah di situ tuh ada orang hajatan. Di sebelah kanannya katanya nggak jauh dari coran abis itu ada orang hajatan. Mereka dok. Mana? Terus. Beda lagi nih. Terus.
Oh gitu, oh ya udah Pak, ya kan ini orang bener berarti kan. Pokoknya kalau ada suara jangkrik aja dah. Benar itu. Benar. Nemuinnya orang beneran. Terus Oh ya udah Pak, makasih Pak. Ya Tam, bebe lo katanya. Ya. Jalan dah tuh. Jalan tuh jalan tuh lama banget itu jalanan. Itu jalanan yang baru-baru dicor. Kagak habis-habis teh. Ini mana yang coran habis. Masih begini aja di jalanan. Ini kan mana ini wadon nangis kagak ngasuh-ngasuh. Begitu baik, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita udah mau gimana lagi teh. Kita harus sebagai laki-laki asik. Harus jadi pelindung. Iya, kepepet aja itu mah. Kalau di kampung mesti nggak pulang lagi. Akhirnya udah tuh jalan terus kan. Sampai akhirnya saya nemuin bener nih ada coran habis. Jalanan coran habis. Berhenti dong. Nah ini coran udah habis. Belok kirinya nggak ada. Kagak ada. Sawah. Belok kirinya nggak ada. Dari sawah. Katanya ada orang hajatan. Sebelah kanannya kagak ada yang hajatan. Aduh, ya Allah, ini apa lagi? Astagfirullahaladzim. Coba. Jadi gimana ini? Sono kali ntar ada coran lagi. Ya kan jalan lagi kita. Udah jalan dah. Udah jalan nih. Pas jalan lagi gitu. Itu suara hilang lagi. Senyap lagi. Ya kan? Udah nggak ada suara apa-apa lagi tuh, ya kan? Itu jalanan udah tanah. Motor waktu itu Satria, ya kan? Kan pegel banget kok Satria kan begitu ya kan? Iya, pegel banget. Gitu ya. Jalan ya terus kan di jalanan udah tanah. Luar hancur dah tuh jalanan. Lama-lama ini ngomong nih si cewek saya. Lu denger apa kak? Apaan? Itu tuh katanya, lu dengerin deh suara apaan tuh. Apaan sih? Saya kan di depan nih ya kan. Nggak kedengeran deh suara knalpot. Coba lu dengerin katanya lebih baik katanya. Saya denger, bener teh. Itu suara kuntilanak tawa. Tuh. Lah iya ini. Kok kayak orang tawa nih kuntilanak apa gimana ya kan? Saya jalan tuh kan udah duk udah takutan tuh. Kagak lama itu cewek saya teriak kenceng banget. Namanya dia di belakang saya, di kuping saya bisa nih. Dia teriak kan. Wah, kayak gitu kan. Terus yang bawah kan, mau apa gitu kan. Itu katanya itu sambil begitu tuh. Begini, sebelah kanan. Iya, di sebelah kanan itu gitu kan. Itu ngapa gitu kan. Itu katanya itu. Udah kebut katanya gitu, kebut. Saya mah gak tahu apa-apa kan, udah kebut aja dah. Udah reputer udah shock breaker udah nggak tahu udah bentuknya kayak gimana aja. Shock breaker dah. Jalan itu sampai tenang dah tuh. Saya tanya, apaan sih tadi gitu kan? Tadi kan lu denger kan ada yang tawa. Iya, itu di samping kita katanya terbang ikutin. Untung saya nggak lihat. Mau bertiga ada boncengan. Di samping kata dia. Amit-amit emang baik. Ambil tawa. Untung saya kagak ngeliat teh. Kalau ngeliat malah bahaya, bisa kecelakaan. Iya, kalau saya pingsan, iya. Saya mau bawa motor. Ya kan? Udah tuh. Astagfirullahaladzim. Itu udah tuk udah ya Allah ini gimana ya itu bener-bener nggak ingat saya harus nyebut gitu. Astagfirullah itu kagak. Apa nyebut kagak. kagak inget sama sekali. Saya inget sama apa nyebut gitu. Kagak inget sama sekali. Jalan ya terus kan. Sampai akhirnya saya ketemu ini nih. Ini nggak tahu imajinasi saya atau gimana saking takutnya ya. Saya ngeliat di depan nih teh ada pohonan tapi bentuknya kayak orang gede lagi kayak gini. Amit-amit langsung menjalik. Itu tapi saya nggak tahu teh. Itu beneran itu kayaknya. Iya nggak tahu itu pohonan apa emang bener gitu anda ya. Apa genderuwo apa ya kan sebutnya tuh. Saya nggak tahu. Saya dim lampu tembak jauh kan nggak kelihatan. Saking tingginya itu. Beneran itu. Bukan gundruwo, emang ada makhluk kayak gitu. Ada. Kalau gundruwo nggak segitu tinggi, ada lagi memang. Pokoknya begitu ada penunggu pohon, penunggu udah lama itu penunggu wilayah misalnya.
karena saya takut, Oh. saya berhenti. Tapi dia nggak gerak, nggak apa. Saya berhenti nih, rokok, bisa habisin rokok nih. Sambil saya ngomong, itu telepon lagi, saudara lo, kali udah Ada jawab bisa ya. udah ada sinyal gitu kan. Nut, 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 diangkat katanya. Itu masih ada tuh. Saya ngeta begini-gini. Takut saya. Begini-gini tuh. Lirik-lirik doang. Iya, rokok udah habis ya kan. Masih begini baik dia itu. Itu saya nggak tahu ya. Itu setan apa Jin. halusinasi saya ya, apa Jin. pohon yang saya lihat kayak gitu. Itu jin. Itu biasanya penghuni wilayah. Rokok 2 batang udah habis deh. Dia nanya dong. Ini ngapa berhenti sih di sini, mana gelap banget kata dia gitu kan. Saya kagak ngomong. Takut jadi Takut ya kan? tempat takut malah rame. Saya diem aja udah. Enggak, gue pengen ngerokok ini. Tadi dulu ngerokok sambil jalan kagak enak gitu kan. Padahal mah itu saya inget gituan. Akhirnya rokok 2 batang udah habis dah. Ya masa gue nungguin dia aja, gue kapan pulangnya ini. Kalau itu beneran setan, kalau emang pohonan gue nungguin pohonan gitu kan ya. Akhirnya mau gak mau tuh nyalain motor, terabas lewat kolong kakinya dia. Tuh ngomong dah, jalan dah. Aduh, ini setan bukan ya. Udah ngebut, kenceng banget dah di tanah, mana jalan jelek banget. Iya, itu dia bener. Lewat kolong saya. Yang saya takutin itu di lewat kolong dia, saya pindah alam. Itu kalau buat terabas takut pindah alam itu. Padahal mah udah pindah itu. Udah keluar masuk ya. Udah itu. Akhirnya saya terabas lewat kolong dia tuh. Untungnya saya nggak pindah alam. Iya masih normal gitu. Suara jangkrik masih ada tuh. Ya kan, terus saya jalan tuh kan sampai akhirnya saya ketemu sama anak muda nih. 2 orang nih, kagak pakai baju juga dia. Astagfirullah, lagi malam-malam semua. Ini bajunya diginiin sama dia. Ini mau orang bener ternyata. Oh, orang bener. Oke. Bajunya gituin tuh, kayak kan lagi jalan tuh pakai celana lepis. Ya, tanya dong, bang, permisi bang, saya mau tanya nih kalau ke arah Kabupaten Bekasi mana, gitu kan? Wah, kelewat bang, balik lagi sono. Nanti itu ada coran tuh bang, yang kalau ke sono tuh ada coran. Jadi kan kalau dari sono corannya habis. Kalau dari sini kan dari tanah dulu baru coran. Baik lagi. Nah ntar katanya pas ada coran itu belok kanan. Tadi kan belok kiri. Karena saya dari sini kan belok kanan. Belok kanan katanya. Bang, saya dari sono bang. Cuma kagak ada itu coran. Apa belok corannya ada, tapi jalan ke kanannya nggak ada. Katanya juga saya udah nanya di sono ada orang hajatan. Nah sebelahnya tuh ada orang hajatan. Gak ada yang hajatan. Emang gak ada yang hajatan? Ngobrol udah berdua dia nih, ya kan 2 orang. Udah bang, lu kesini aja, mungkin kali dia tahu ya, dia paham kali ya. Udah bang, lurus aja ke ini bang. Nih lewat sini, ntar sini gitu ya. Sono juga rawan begal katanya. Gitu bang. Ya udah bang, makasih bang ya, gitu kan ya. Cuman jauh bang kata dia gitu. Muter lu jadinya. Nggak apa-apa dah. Ya, daripada harus balik lagi ke situ. Terserah lu dah. Lu mau lu terus sono terus, kata lu mau balik lagi sono terus dah. Terserah lu. Tadi gitu. Dalam hati saya, gue mending terus. Belum tadi kuntilanak. Ya kan? Belum tadi tuh ngangkang baik. Udah terus aja bang, gue dah. Gue iseng kayaknya ada begal, takut sono ntar. Iya bang, amanan lah sono dah. Ya itu. Udah tuh jalan sono terus saya jalan. Jalanan masih kayak begitu teh, masih ya tanah dah gitu, kiri kanan pohon, kadang-kadang ya sama itu pohon bambu masih begitu. Jalan terus sampai akhirnya saya nemu nih perkampungan yang lagi masih aneh banget nih perkampungannya. Dari jauh udah kelihatan nih, tapi orangnya banyak, rame. Kayaknya tuh dia lagi aktivitas, lagi ada yang biasa kayak aktivitas sehari-hari, cuman malam. Aneh kan ya, ini kok rame banget, tadi soal sepi. Seneng dong hati, gue mau nanya nih, ya kan, samperin. Begitu saya datang nih teh, ya kan lampu motor saya kan terang gitu kan, itu nengok ke begini nih, semua rata. Ayo, nengok ke begini. Semuanya yang ada di situ ya, foto.
Oh, Lah, juriknya. ginian lagi baik kan ya. Aduh, lah. Yang tadinya mau niat nanya agak jadi dah. Udah lurus dah. Itu ngebut lagi. Itu samping saya. Itu ngeliat ini begini. Ini namanya mulai Oh, ini beginian lagi baik kan. Di depan situ tuh belokan ke kiri tuh. Jalanannya nirus ke kiri gitu, ngejauhin perkampungan teh. Udah. Ada-adanya gas itu. Bejek. Ngejauhin dia ini. Sama dia masih nangis doang misalnya. Iya, sambil nyubitin saya. Kadang-kadang nyakarin muka. Lah. Terus belok terus deh tuh. Saja ngebut. Sampai akhirnya tuh ketemu sama jadi jalannya ini udah coran lagi nih. Ketemu jalan coran. Sawah-sawah kayak ada tersier enggak? Yang buat apa sih? Apa sih namanya itu pengendali air itu tersier kan namanya ya. Nah iya di situ ada tukang balon yang pakai tabung itu tahu. Nah kan pakai sepeda dia tuh. Nah itu ada tukang balon tuh tapi balonnya udah habis. Kayaknya emang dia tukang balon yang jualan di orang hajatan tadi. Itu orang ini pasti nggak mungkin setan nyaru jadi tukang balon kan. Iya berat itu anunya. Mending jadi tukang apa kayak dah. Saya samperin. Saya tanya, Bang, kalau mau ke Kabupaten Bekasi itu lewat mana? Gitu kan. Terus aja Bang, katanya sono. Ntar katanya belok kiri. Nah, pas abang belok kiri, ntar ketemu jalan gede. Katanya gitu. Nah, habis itu terserah dah abang mau kemana. Katanya ntar nanya aja lagi di sono. Gitu. Itu jalanan rame kok. Kata gitu karena jalanan gede tadi ya. Oke lah. Saya turutin tuh. Itu semenjak saya nanya sama tukang balon, itu suara jangkrik udah nggak pernah hilang, ada terus. Cuman jalan dari situ teh jauh banget lama. Kita kan takut ya, dak dikduk terus. Mana ini ya jalanan katanya lurus, terus belok kiri, mana belokan kiri. Agak nemu ini masih lurus baik. Ya udah dah biarin jalan, terus ada belok kiri. Pas belok kiri, nggak lama dari belok kiri, bener jalanan gede. Itu jalanan muat tronton 2 kali, gede banget jalanan. Itu habis itu saya belok kiri nih karena mau nyari orang kan, nanya lagi belok kiri mana ya, ke kiri dah gitu kan. Kirain saya mau udah aman, ternyata belum. Ya ilah ilallah, masih belum, tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Itu saya ngeliat ya kayak jalanan itu gede, luas, muat tronton 2 lah. Tapi itu kiri kanannya kayak padang sapana. Astagfirullah. Pernah jalan di ini enggak industri yang belum jadi. Jadi itu kayak alang-alang gundukan tanah, alang-alang kayak gitu doang. Selesai center pakai motor. Gini dong, luas banget ya. Itu nggak tahu ujungnya di mana, tahu dah. Astagfirullahaladzim. Ya kan, udah jalan ya terus. Agak lama nih, saya ngeliat itu lama juga. Bangsa 10-15 menit mas saya nyusurin jalan itu. Nggak ada orang sama sekali. Di ujung tuh ada lampu, no ya. Ya kan, siapa no kan, samperin. Ternyata itu ternak ayam, pemotongan ayam. Nah di situ baru ingat saya, ya Allah, dari tadi gue keder ya, kagak sekali-kali acan gue nyebut. Itu saya ngeliat ada orangnya no, lagi ngunci pintu, romannya mah lagi gembok gitu, lagi narik apa rantai. Sebelum saya nanya, saya minggir dulu nih. Saya baca bismillah 3 kali, matawakaltu. Iya, baru itu saya nyebut. Akhirnya. Iya, baru itu saya nyebut. Ya Allah, dari tadi ya gue kagak doa acan-acan. Nggak ada doa-doa sama sekali ya. Iya, nggak nyebut-nyebut pisan. Saya minggir dah tuh. Saya bismillah 3 kali, matawakaltu. Habis itu baru saya jalan, samperin tuh si orang yang ada di situ. Pas sampai bener ternyata itu penangkaran ayam. Itu truk ayamnya ada yang ciri khas baunya kan. Saya tanya, Bang permisi, kalau mau ke daerah Kabupaten Bekasi tuh lihat mana ya? Kelewat Bang. Abang balik lagi, kita muter puter balik lagi sono. Itu di daerah mana kata dia?
dulu. Oh. Ya kan, saya tanya. Oh. Kalau ke sono kemana bang? Oh jauh. Katanya muternya kalau ke sono nambah jauh. Mendingan abang balik lagi ke sono, terus habis itu belok kanan lagi. Nanti di situ ada Tugu Cibarusa, tanya tuh, spill dikit tuh Cibarusa. Astagfirullahaladzim. Tapi tempatnya bukan Cibarusa. Iya. Nah, saya tanya dong, emang ini di mana bang? Ya kan, saya tanya gitu. Ini di Jonggol bang. Gua dari Bantar Gebang, saya nembus di Jonggol. Dan itu jam 12 dari maghrib. Astagfirullahaladzim, dari Bantar Gebang. Maghrib nembus di Jonggol jam 12 malam. Itu nggak berhenti saya jalan. Gila. Akhirnya saya putar balik dong. Tadi kan saya ngomong kan itu nggak ada apa-apa. Saya putar balik. Ternyata pas saya putar balik tuh teh, di kiri kanan itu mobil bis banyak banget lagi parkir. Itu lagi pada supirnya lagi pada tidur, lagi nungguin jemputan besok Senin buat PT. Tadi saya jalan nggak ada apa-apa, kosong. Lah itu ternyata aktivitas banyak, itu supirnya lagi pada main gaple kan, lagi nungguin jam gitu, jam angkutan. Ada apa sih namanya tuh, jembatan besi Ke dimensi lain kamu teh. wah saya nggak tahu dah. Iya, itu ke dimensi lain. Ada jembatan, kan nggak mungkin kita nggak notice ya kalau jembatan besi itu gede. Itu orang-orang situ pasti tahu tuh jembatan besinya itu. Ya kan, udah dah tuh saya jalan aja ngikutin apa arahan dia tuh, ada Tugu Cibarusa, saya belok, saya makan dah tuh kan, ada pom bensin, saya ngisi bensin lagi, habis bensin sampai gila. Ya kan, ngisi lagi tuh di samping tukang pom bensin ada pecel lele. Saya makan dulu kan. Itu makan saya nggak duduk teh, saya makan diri. Wah, abang ngapain nanya, bang duduk bang, mengapa diri baik? Agak bang, dari bus maghrib kagak kelar duduk, sekarang sakit pinggang. Yolah. Wah Allah, itu baru kelar makan nganterin dia dong. Itu di jam 1 kali, jam 1, setengah 1, jam 1 dah. Nggak enak saya bawa anak orang jam segitu kan. Itu walaupun dia udah dapet telepon kan, telepon udah pada masuk tuh, udah dapet telepon, ya tetep aja kan rasa nggak enak kan ya. Iya. Udah jam segitu, larut malam, kita dari pagi gitu sampai dan naik ke rumahnya. Jadi rumah si cewek ini teh depannya di sini nih. Jadi jalanan dari sini kita ngelewatin rumah dia nih, gitu tuh. Nah, kalau kena kita lewat sini, keluarganya kok denger dong, ada motor yang lewat dia no, gitu kan. Begitu saya lewat sini, berhenti, itu emaknya udah pas banget keluar dari rumah gitu. Emaknya keluar ngeliat saya nih, saya masih di motor, dia juga baru mau turun gitu. Emaknya udah keluar, habis ngelihat saya berdua, masuk lagi, maksudnya ke dalam. Lah, kenapa malu? Gitu kan, lah gitu. Masuk lagi ke dalam, keluar bawa air 2 biji. Air gelas itu tuh yang gede tuh. Air putih dikasih saya 1, dia 1. Habis itu dia ngomong, keder lu ya, tersesat gitu. Tahu dia. Lah, kok tahu? Kan ya. Udah dah tuh kan, mau ngomong saya duduk dulu kan. Iya, saya cerita. Daripada dia mikir yang enggak kan. Saya cerita, ini tadi saya gini. Iya, tadi gue tahu. Tadi lu pas pulang itu ada yang ngikut, katanya, makanya dikasih air supaya pulang gitu. Yang ikut yang kuntai lagi. Nggak tahu dah, dia ngomong ngikut doang. Nah udah dah tuh, mau nggak mau ya minum dulu tuh air bentaran. Udah dikit lagi deh. Nah udah pulang, saya pulang, horor yang sesungguhnya terjadi. Apaan tuh? Saya harus ngadepin istri saya. Wah, itu paling horor. Oke, cerita saya. Itu paling horor itu. Makanya tuh teman-teman tuh ya, itu harus judulnya sebenarnya tuh
asap selingkuh. Oke, Jangan ditiru, jangan ditiru. jangan ditiru buat Jangan buat- dibully juga. Justru buat jadi pelajaran dan jangan dibully, buat jadi pelajaran pokoknya semuanya ya. Ada hal-hal baik silakan dijadikan pelajaran, semuanya yang nggak baik dihempaskan keluar. Oke, saya minta maaf bila ada salah kata dan Mas Arul. Sampai ketemu lagi di video Feni Rama Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.